Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan saya Giancarlo Larasati dengan NIM 24095111075 dari kelas A, di mana saya akan membawakan materi berjudul Septicemia epizootica, pasteurolosis yang meresahkan peternak hewan besar. Nah, saya membuat video ini untuk memenuhi tugas CBL dari ilmu penyakit bakteri dan jamur dan juga sebagai video edukasi kepada masyarakat luas terkait dengan penyakit ini. Baik, kita langsung masuk ke latar belakang dari masalah, yaitu pengertiannya. Jadi, apa itu Septicemia epizootica? Septicemia epizootica, SE atau hemorrhagic septicemia, disingkat HS, ataupun masyarakat Indonesia mengenalnya dengan penyakit ngorok, itu merupakan salah satu penyakit pasteurolosis, yaitu penyakit yang disebabkan oleh bakteri Pasteurella multocida. Penyakit ini umumnya fatal untuk menyerang hewan ternak besar atau ruminansia seperti sapi dan kerbau. Penyakit ini menyerang hampir sebagian besar negara tropis dan subtropis termasuk Indonesia. Penyakit TC umumnya terjadi dan berkembang selama musim penghujan. Mortalitas penyakit TSE mencapai 90% dan hanya membutuhkan waktu kurang lebih 3 hari. Selanjutnya, bagaimana sih gejala yang ditimbulkan dari penyakit TSE ini? Nah, jadi yang dapat kita lihat adalah akan muncul pembengkakan atau edema pada bagian submandibular bawah, gelambir, kaki, bahkan dapat sampai alat kelamin dan juga anus. Selain itu, ternak juga akan mengalami demam tinggi dan nafsu makan yang menurun. Selanjutnya, ternak juga akan mengalami bronkopneumonia yang menyebabkan batuk kering, nafas cepat, dan keluar eksudat di hidung, di mana gejala pernapasan ini akan ditandai dengan sesak nafas, suara ngorok meniti, dan gigi gemeretak, sehingga penyakit ini disebut sebagai juga tadi yaitu penyakit ngorok. Nah, ternak juga akan memiliki mata bengkak, berair, dan juga kemerahan, juga sampai bisa menyebabkan diare dengan feses berdarah. Selanjutnya kita masuk ke dalam masalah, yaitu berupa kasus yang saya temukan di Indonesia, di mana saya menemukan beberapa berita, cukup banyak berita, tentang Septicemia epizootica yang terjadi di Provinsi Bengkulu. Jadi kasus Septicemia epizootica ini pernah dan masih menjadi wabah di Provinsi Bengkulu sepanjang tahun 2025. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu mencatat hingga Juli 2025 ada 1.898 hewan ternak jenis sapi terinfeksi wabah SE. Seorang peternak mengatakan ternaknya mengalami kenaikan suhu tubuh drastis, nafsu makan menurun, pembengkakan, serta adanya suara ngorok karena terdapat lendir yang keluar dari hidung ternak. Peternak lain juga menemukan beberapa ternaknya sudah dalam keadaan mati. Penyebaran SE di Bengkulu ini diduga berasal dari masuknya hewan ternak yang dibeli oleh peternak dari daerah yang terjangkit wabah SE sebelumnya. Tingginya jumlah kasus ini disebabkan oleh banyak warga yang membiarkan ternaknya berkeliaran bebas sehingga penularan terjadi dengan cepat. Dari kasus tadi kita dapat membahas tentang SE ini lebih lanjut, di mana pertama kita akan masuk terkait dengan penularannya. Jadi, seperti yang kita tahu dari kasus tadi, bahwa penularan penyakit dalam wilayah wabah baru itu dapat terjadi melalui kontak langsung dengan hewan carrier yang tampak kebal tetapi sebenarnya membawa bakteri di tonsilnya. Penularan ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti stres, kepadatan hewan, manajemen pemeliharaan yang buruk, dan juga musim, di mana pada musim penghujan, hewan lebih rentan mengalami stres. Kondisi stres ini meningkatkan daya tahan hidup kuman dalam induk semang, dan ketika induk semang ini melemah, organisasi dalam tubuh carrier tetap bertahan, sehingga meningkatkan kepekaan hewan terhadap penyakit. Nah, bakteri ini umumnya diekskresikan melalui leleran hidung, sehingga dapat terjadi kontak langsung. Tapi, apabila dalam kondisi lingkungan itu mendukung, seperti misal lembab dan basah, bakteri itu juga akan dapat tahan hingga 1 minggu.
Nah, di mana itu memungkinkan terjadinya penularan secara tidak langsung. Selanjutnya kita akan masuk ke bagaimana sih pencegahan, pengobatan, dan juga uji lab untuk penyakit SE ini. Langsung saja kita masuk ke pencegahannya, di mana kita bisa mencegah dengan melakukan vaksinasi SE secara teratur menjelang musim hujan. Di mana seperti yang kita tahu bahwa bakteri ini akan berkembang selama musim hujan. Lalu selanjutnya untuk peternak bisa melakukan pemberian pakan yang berkualitas, memanajemen ternak, dan juga biosecurity kandang yang baik. Juga untuk pihak berwenang itu bisa melakukan pengawasan lalu lintas ternak, baik yang masuk maupun keluar dari daerah yang tertular. Selanjutnya untuk pengobatan, bagaimana sih kalau misalnya hewan ternak yang sudah terjangkit wabah SE ini? Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah isolasi ternak yang sakit dari ternak-ternak yang sehat. Setelah melakukan isolasi, segera lakukan pemberian antibiotika yang efektif terhadap bakteri gram negatif karena bakteri Pasteurella mucosida ini merupakan bakteri gram negatif. Nah, antibiotika gram negatif itu sendiri seperti golongan penisilin dan juga preparat sulfat. Nah, untuk langkah tambahan selanjutnya juga bisa melakukan pemberian vitamin. Selanjutnya, bagaimana sih untuk uji lab sendiri dari bakteri ini? Jadi untuk uji lab kita harus mengambil sampel dari lapangan, bisa berupa organ otak, paru-paru, limpa, hati, ginjal, dan juga eksudat dari hidung. Lalu kita melakukan pengamatan morfologi dari biakan media blood agar yang apabila tumbuh di blood agar, cirinya tuh akan membuat koloni bulat abu-abu, dia non-hemolitik, dan juga memiliki bau khas ataupun indol. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan uji serologis seperti aglutinasi, IHA, PMPT, dan juga ELISA. Dan apabila ingin mendapat sampel dengan cepat, itu kita bisa melakukan uji konvensional PCR SE dan real-time PCR. Baik, selanjutnya masuklah kita ke bagian terakhir dari video ini, yaitu kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan sendiri, septicemia epizootica atau penyakit ngorok merupakan penyakit pasteurellosis yang disebabkan oleh bakteri Pasteurella mucosida. Gejala yang ditimbulkan seperti demam, bengkak, gangguan pernapasan, leleran hidung, serta suara ngorok. Masih banyak terjadi kasus wabah dari penyakit ini di Indonesia. Provinsi Bengkulu menjadi salah satu daerah yang terwabah. Penularan penyakit ini bisa berasal dari kontak langsung dengan hewan carrier dan secara tidak langsung dari lingkungan yang terinfeksi. Penularan juga umumnya terjadi saat musim hujan yang menyebabkan ternak stres. Untuk pencegahan penularan bisa dengan vaksinasi SE secara rutin. Namun apabila sudah terjangkit, pengobatan bisa dilakukan dengan pemberian antibiotika spesifik gram negatif. Selain itu, untuk identifikasinya bisa menggunakan uji laboratorium PCR. Selanjutnya untuk saran, saya bisa memberikan saran untuk lakukan vaksinasi SE secara rutin, hindari melepas liarkan ternak, dan awasi lalu lintas ternak untuk mencegah penyebaran penyakit SE. Apabila sudah ada gejala, segera laporkan kepada petugas kesehatan hewan terdekat untuk diberikan antibiotika kepada ternak yang sakit dan vaksinasi ternak yang masih sehat untuk mencegah penularan lebih lanjut. Dan berikut merupakan beberapa sumber referensi yang saya pakai dalam membuat video ini. Sumber-sumber yang saya pakai ada yang berasal dari jurnal, artikel, maupun video dari YouTube. Sekian merupakan materi yang dapat saya sampaikan tentang septicemia epizootica pada video kali ini. Untuk itu saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya sejahtera bagi kita semua. Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk kita semua.